Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Anggraini dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 31300210013. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi, yaitu Customer Relationship Management. Saya akan menjelaskan 8 poin dari Customer Relationship Management. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tahapan, yang ketiga strategi, yang keempat dimensi, yang kelima adalah keunggulan dan kelemahan Customer Relationship Management, yang keenam Customer Relationship Management dalam e-commerce. Kemudian yang ketujuh ada faktor yang dibutuhkan dalam implementasi Customer Relationship Management. Dan yang kedelapan adalah klasifikasi aplikasi Customer Relationship Management. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian Customer Relationship Management. Customer Relationship Management itu apa sih? Nah, jadi Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis untuk memilih dan menjaga customer untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang. Atau strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Kemudian poin yang kedua adalah tahapan Customer Relationship Management. Ada 3 tahapan dalam Customer Relationship Management. Yang pertama adalah mendapat pelanggan baru. Nah, itu bagaimana kita ini yang pemula itu mendapatkan rasa tertarik dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Jadi, semisal kita sudah memiliki pelanggan atau customer, sebisa mungkin untuk memperbaiki hubungan. Seperti itu. Jadi, hubungan yang sudah baik ini kalau bisa ditingkatkan kembali. Gitu. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan. Poin yang ketiga adalah strategi Customer Relationship Management. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik dari setiap pelanggan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara men-treat setiap pelanggan kita. Yang kedua adalah membuat modal dari nilai setiap segmen pelanggan. Yang ketiga adalah menciptakan metode bisnis yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan. Jadi pada poin ketiga ini kita dituntut untuk selalu berinovasi. Dan yang keempat adalah mendesain ulang struktur perusahaan jika sudah tidak berpotensi. Jadi, seumpama dalam suatu perusahaan itu ada salah satu karyawan yang kayak udah ogah-ogahan gitu. Nah, itu harus kita ganti dengan orang yang lebih bersemangat. Kemudian poin yang keempat adalah dimensi Customer Relationship Management. Ada 3 poin dalam dimensi Customer Relationship Management. Yang pertama adalah operasional. Pada dimensi ini digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu yang melibatkan customer service, manajemen order, nota atau tagihan, dan automasi bagi marketing dan penjualan. Poin yang kedua adalah analytical customer relationship management, melibatkan pengumpulan, penyimpanan, ekstraksi, pemrosesan, interpretasi, dan laporan dari data-data customer.
Poin yang ketiga adalah collaborative customer relationship management, yaitu berhubungan dengan semua komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang diperlukan antara vendor dengan customer. Kemudian poin yang kelima adalah keunggulan dan kelemahan dari customer relationship management. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan dan melihat dan juga mendapatkan peluang. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efisiensi karena otomasi proses. Yang ketiga, mengurangi resiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. Kemudian yang keempat adalah menjaga pelanggan yang sudah ada. Dan yang kelima adalah cross-selling upgrade. Kemudian ada kelemahan dari customer relationship management. Yang pertama adalah karena mobilitas yang tinggi sehingga sulit untuk mensupport para pekerja tertentu. Jadi tidak semua pekerja atau karyawan itu mudah memahami. Seperti itu. Apalagi karyawan yang bisa dibilang sudah senior ya. Jadi mereka itu biasanya lebih berpatokan pada peraturan-peraturan yang sudah lama, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya-biaya dalam customer relationship sulit untuk didefinisikan. Yang ketiga adalah customer relationship membutuhkan integrasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya. Poin yang keenam ada customer relationship management dalam e-commerce. Yang pertama ada Save or Win Back. Program ini mencoba meyakinkan customer untuk tidak berhenti menggunakan produk atau jasa, atau customer menggunakannya kembali. Kemudian ada cross-sell or upsell. Dengan menawarkan produk-produk pelengkap atau memberikan produk-produk untuk pengembangan produk yang lama. Kemudian ada loyalty program. Program ini ditujukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Contohnya seperti pemberian poin kepada customer untuk setiap penerbangan oleh airlines. Kemudian ada prospecting. Ditujukan untuk memenangkan atau mendapatkan pelanggan baru. Kemudian ada poin yang ketujuh, faktor yang dibutuhkan dalam customer relationship management. Jadi terdapat 5 faktor yang dibutuhkan. Yang pertama adalah customer centric strategy atau strategi keseluruhan perusahaan. Kemudian ada commitment from people. Contohnya seperti staf harus bersedia mempelajari keahlian-keahlian teknologi yang diperlukan. Kemudian ada improve or redesign process. Yang keempat ada software technology seperti Oracle, kemudian Fignet. Yang terakhir ada infrastruktur seperti setup jaringan, storage, data backup, web server, dan lain-lain. Kemudian poin yang ke-8 atau poin yang terakhir nih, klasifikasi aplikasi Customer Relationship Management. Ada 3 poin. Yang pertama ada Customer Centric Intelligence Application, diarahkan untuk menganalisis
Hasil proses operasi dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan aplikasi Customer Relationship Management. Poin yang kedua ada Customer Facing Application, yaitu mencakup semua area di mana customer berinteraksi dengan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada Customer Touching Application. Customer berinteraksi langsung dengan aplikasi. Jadi, di poin yang terakhir, customer atau pelanggan itu langsung menggunakan aplikasi yang sudah kita buat atau sudah kita sediakan. Sekian pemaparan materi dari salah satu materi mata kuliah pengantar sistem informasi. Terima kasih.